Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib yang Bapak pegang, yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 185. Di halaman 185 baris kedua dari bawah ada kalimat di tengah barisan, wa isnani la yughsalani, dan dua orang mayit tidak boleh dimandikan. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allim hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan diperhatikan 185 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnani, dan dua orang mayit. Yang dimaksud dua orang ini dua golongan, bukan dua personil tapi dua kompi, dua golongan mayit. Layung salani, tidak boleh dimandikan, tidak boleh diadusi, bahkan wala yusalla alaihima, dan tidak boleh disolatkan kepada mayit. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, cukup kewajiban yang pertama kemarin dikafankan saja, cukup. Siapa mereka? Ahaduhuma, salah satu di antara mereka, asy-syahidu, ialah orang yang mati syahid.
Orang yang mati syahid tidak mesti dimandikan, tidak boleh dimandikan. Takut ada darah yang luntur dari badannya, kubur bersama cocoran darah, cucuran darah yang nempel di badan. Karena itu nanti akan menjadi tinta emas sebagai bersaksi bahwa dia mati syahid yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimandikan. Bahkan syahid tidak boleh dikafankan seperti mayit biasa, kubur bersama pakaiannya yang berlumuran darah. Itu syahid. Syahid dalam apa? Karena syahid ini minimal ada 3 kelas syahid. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Yang dibicarakan di sini adalah syahid dunia dan akhirat. Fala yusalu wa la yusalla alaihi, tidak boleh diadusi, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh disolatkan sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, oleh sallallahu alaihi. Syahid yang ketiga adalah syahid dunia dan akhirat fi mu'rakatil musyrikin, dalam medan perang dengan orang-orang musyrikin, dengan kaum musyrikin. Mati di medan perang itu kategorinya syahid dunia dan akhirat. Maka mati yang di medan perang nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan. Belakangan ini kita diberikan tontonan oleh dunia bagaimana syuhada Palestina begitu meninggal, terkubur di reruntuhan, meninggal dalam perang-perangan, dalam perang dengan Israel, mereka langsung dikubur, tidak dimandikan, bahkan disolatkan pun jarang. Kenapa? Karena syahid itu sudah dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maktul, yakni orang yang berperang, terbunuh fi maudhi'i harbihim, di tempat perangnya, meninggal di tempat. Bagaimana kalau meninggalnya setelah pulang? Nanti ada lagi pengecualian. Wahwa, dan yang syahid itu adalah man mata, adalah orang yang meninggal fi qitalil kufari, dalam merangi orang-orang yang kafir, bisa babi, dengan sebab kita. Dia mati di medan perang, dan matinya itu karena tujuannya perang. Adapun praktek matinya tidak mesti dibunuh oleh kafir, tidak. Oleh karena itu di sini dikatakan sawaun qatalahu kafirun, sama saja ia dibunuh oleh orang kafir mutlakon dengan mutlak, au muslimun, atau orang-orang Islam khotoan, karena kesalahan. Termasuk syahid, apakah dia dibunuh oleh orang kafir, memang benar-benar dibunuh oleh orang kafir karena dia di barisan terdepan, atau au muslimun, atau yang membunuhnya sama-sama muslim, cuman khotoan, dia nembak ke depan salah sasaran, kena temennya sesama muslim, meninggal. Itu juga syahid, walaupun senjatanya bukan senjata kafir tetapi senjata sesama muslim, tetap masuk dalam kategori syahid. Bahkan au ada silahuhu,
atau kembali senjatanya ilaihi kepada dirinya, atau tidak dibunuh oleh orang lain baik kafir maupun muslim, tetapi dia terbunuh oleh senjatanya sendiri dengan istilah senjata makan tuan, itu juga sama syahid kalau matinya selama di medan perang. Au saqata an dabatihi, atau dia jatuh dari kendaraannya, matinya bukan karena dibunuh, matinya bukan karena senjata, matinya karena dia jatuh dari atas kudanya, kudanya peleset jatuh, dia juga jatuh sampai remuk, sampai meninggal, itu juga syahid selama matinya masih di medan perang. Kan taradda fi wahdatin aurab satin farsi au qatala muslimun isti'anul kafir, atau yang membunuhnya sama-sama muslim, tetapi muslim yang membunuhnya itu muslim pengkhianat yang diminta dan dibayar oleh orang-orang kafir. Seperti Pitung ceritanya, dibunuh oleh bangsa sendiri atas permintaan dan bayaran kafir, itu juga syahid. Syahid. Au nahwa dzalik, atau yang serupa. Artinya dalam bentuk apapun kematiannya, selama matinya di medan perang, itu semuanya masuk dalam kategori syahid. Tetapi fa in mata, maka jika ia mati ba'dan qida'il qital, setelah selesai perang, bijarohatin fihi, dengan sebab luka pada waktu perang, yuqta'u bimautihi, yang dipastikan kematiannya daripada luka itu, fa ghairu syahidin, maka itu bukan orang mati syahid bil azhar, menurut qaul zahir. Tetapi kalau dia ikut perang lalu terluka di medan perang, tapi ditolong oleh orang, dibawa ke rumah, dibawa ke kampung, dibawa ke rumah sakit, sampai diobati di rumah sakit, cuman lama-lama ternyata mati juga, cuman matinya di rumah sakit. Walaupun matinya karena luka tadi, maka orang yang mati di rumah sakit fa ghairu syahidin, maka itu bukan mati syahid lagi, walaupun lukanya akibat perang, tapi bukan syahid karena matinya tidak di medan perang. Wakada, dan begitu juga fi qitalil bughat, dalam memerangan bughat, begal, itu juga bukan mati syahid. Min muslimin, dari sebangsa Islam, fa ghairi syahidin, maka karena tidak mati syahid, kewajiban berjalan normal, fa yusalu wa yusalla alaihi. Au mata, atau dia mati fi qitali, fil qitali, dalam peperangan ma'al kufar, la bisababil qital, bian mata fujatan au maradin, itu juga bukan mati syahid. Itu syahid dunia dan akhirat. Ada syahid cuman syahid dunia, itu orang yang berperang baik melawan kafir maupun melawan bukan kafir,
tapi tujuannya membela negara dan digaji. Itu di dunia bisa dikatakan syahid, tapi di akhirat belum tentu syahid. Karena niatnya bukan untuk ngebela agama Allah, tetapi demi mempertahankan kedudukan dan gajinya. Yang ketiga, syahid itu syahid akhirat. Kalau syahid akhirat ini jumlahnya banyak, di antaranya meninggal di pesantren, itu syahid akhirat. Meninggal malam dan hari Jumat, itu juga syahid akhirat. Ibu-ibu melahirkan, meninggal saat melahirkan, itu juga syahid akhirat. Meninggal tenggelam, meninggal kebakar dan lain sebagainya, banyak. Syahid akhirat itu banyak. Maka karena itu syahid akhirat, bukan syahid dunia dan akhirat, berlaku hukum tetap harus dimandikan, dikafankan, disolatkan dan seterusnya. Yang istimewa syahid dunia dan akhirat tadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan. Bahkan dikuburkan pun mungkin kalau tidak berdampak negatif kepada orang yang masih hidup, itu juga tidak mesti. Itu yang pertama. Kelompok pertama, meninggal tidak mesti dimandikan. Kelompok yang kedua, orang yang meninggal tidak mesti dimandikan, tidak mesti disolatkan adalah wasani, dan yang kedua as-suqatu atau as-siqatu ialah bayi keguguran. Bayi keguguran umur berapa kandungannya? Alladzi lam yastahilla, yang tidak mengeraskan suaranya. Lam yarfa sautahu, yakni yang tidak mengeraskan suaranya shorihan, dengan berteriak. Kelompok yang kedua, orang yang meninggal tidak mesti dimandikan, tidak mesti disolatkan, cukup dikafankan dan dikuburkan, adalah syiqtu, bayi yang keguguran dalam umur belum ada suaranya. Begitu keguguran, belum ada suara, belum ada jeritan, belum ada tangisan, belum ada rintihan. Di layar dijelaskan alladzi lam tadhar fihi imaratul hayat, belum ada tanda-tanda kehidupan. Berarti kegugurannya, usia kehamilannya masih di bawah 4 bulan. Bahkan dijelaskan lagi, walam yahtalij, tidak ada gerakan, walam yatanapas, tidak ada napas, walam yataharrak, walam yadhhar khalquhu, dan belum terbentuk tubuhnya, anggota tubuhnya, belum ada kakinya, belum ada kepalanya, belum ada tangannya. Fala tajuzu sholatu alaihi, tidak boleh disolatkan kepada mayit itu. Bahkan wala tasihu, dan tidak sah menyolatkan bayi yang keguguran. Li'anna jumadun, laki dia juga usluhu sahun balagha arba'at asyurin fasaidan aula. Tetapi Fainis tahala, maka jika ia telah mengeraskan suaranya, sorihan dengan berteriak, dengan menjerit, au baka, atau ia menangis, fahukmuhu, maka hukumnya baik itu kal kabir, sama dengan mayit orang dewasa.
Tetapi kalau bayi itu begitu keluar, ada tangisan walaupun sebentar, ada kerejat walaupun cuma satu kali, ada napas walaupun cuma satu napas, walau qablan fisalihi, fahukmuhu, maka hukum mayit itu keguguran tadi adalah kal kabir, seperti hukum mayit orang yang dewasa. Oleh karena itu payung salu, maka harus dimandikan, wayuk fanu, dan dikapankan, wayusalla, dan disolatkan, alaihi wayudfanu, dan juga dipendam. Liyataqana hayatu wa mautuhu ba'daha wa in taharat khalquhu faqat wajib ghuslu wa taqwinu wa dafnu ila salatin. Wasyiktu, dan arti syiktu, wasuktu, dan arti suktu bitaslisi sin, dengan 3 titik sin, suktu. Yaitu al-waladu, yaitu bayi, an-nazilu, yang lahir, qabla tamamihi, sebelum sempurna masa kehamilannya. Masa kehamilan yang normal adalah wahya sitatu asyurin walah gotani, 6 bulan lebih. Kalau bayi sudah 6 bulan lebih, udah sempurna bentukan badannya, udah hidup dan udah bersuara. Dan suktu itu makhudun minas sukuti, diambil dari masdarnya lapad sukut, yang artinya gugur, yang artinya jatuh. Sakoto yaskutu sakoton sukuton, jatuh dia. Itu kewajiban kita yang pertama ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah dicabut ajalnya, yang sudah dicabut umurnya, yang sudah bertemu dengan ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib yang pertama kita memandikan mayit. Kewajiban yang kedua adalah wayugusalu, bagaimana cara memandikan yang baik. Maka di sini ada katakan wayugusalul mayyit witron au khamsan au aksara min dalik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.